Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bu Guru akan menyampaikan terkait materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu sering melihat cicak di sekitar rumah kalian, bukan? Cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau lagu yang ada kaitannya dengan cicak, yang judulnya Cicak di Dinding, dari lagu Cicak di Dinding, kita bisa mengenal pola irama sederhana. Pola irama adalah panjang pendek bunyi. Simbol garis panjang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Simbol garis pendek dinyanyikan dengan bunyi pendek. Yuk kita simak lagu berikut. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu tadi bahwa baris pertama memiliki pola irama yang sama, yaitu pendek, pendek, panjang. Baris kedua juga sama, pendek, 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 panjang. Begitupun baris ketiga, pendek, pendek, panjang. Nah, baris keempat itu memiliki pola irama yang agak berbeda, yaitu panjang, pendek, pendek, panjang. Jadi, setelah kita melihat lagu tadi, dapat disimpulkan bahwa lagu Cicak di Dinding memiliki pola irama yang sederhana. Cicak adalah contoh makhluk hidup karena memiliki ciri sebagai berikut. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Cicak juga membutuhkan makan. Apakah ciri-ciri makhluk hidup hanya itu? Tentu tidak, karena ada ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dengan cara membaca teks bacaan berikut. Nah, dari teks bacaan berikut, kita bisa menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup dari teks berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, kosakata yang kita dapatkan dari bacaan tersebut adalah bergerak. Teks berikutnya, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nah, kosakata yang kita dapatkan dari ciri makhluk hidup adalah bernapas. Selanjutnya, teks selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Dari teks ini, kita mendapatkan kosakata tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari teks ini, kosakata yang bisa kita dapatkan adalah berkembang biak. Teks berikutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Dari teks berikut, kita dapat menemukan kosakata makanan dan air. Teks bacaan berikutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh.
Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Dari teks bacaan ini, kosakata yang bisa kita temukan adalah peka terhadap rangsangan. Nah, setelah kita tadi sudah membaca teks bacaan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan menemukan kosakata yang sudah kita temukan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga membutuhkan makan, yang keempat tumbuh dan berkembang biak, yang kelima peka terhadap rangsangan. Nah, setelahnya kita akan membuat kalimat dari kosakata yang ditemukan dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bu Ati akan memberikan contoh membuat kalimat dari kosakata yang tadi sudah kita temukan. Yang pertama yaitu bernapas. Ikan bernapas dengan insang. Yang kedua bergerak. Kupu-kupu bergerak dengan mengepakkan sayapnya. Nah, setelah ini anak-anak bisa membuat kalimat dengan kata-kata kalian sendiri di buku tulis. Nah, anak-anakku, di pembelajaran 3 nanti kalian akan menemukan lagu yang lain yaitu kupu-kupu yang lucu. Nah, tugas kalian adalah membuat garis pendek atau garis panjang dari lagu tersebut menggunakan penggaris. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita tadi sudah mempelajari tentang pola irama sederhana dari lagu Cicak-Cicak di Dinding, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makanan dan minuman. Yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Nah, untuk penugasan hari ini, nanti Bu Guru akan share lewat grup WA. Bu Guru rasa cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.